Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami, masih di channel Kebun Adiba tentunya, sebuah channel yang berisi tentang kegiatan berkebun kita. Yang dalam hal ini saya akan coba sedikit membicarakan tentang perawatan pohon durian saya. Di hadapan teman-teman ini adalah bibit durian yang sudah saya tanam. Jenisnya jenis bawor. Ini usianya kurang lebih 1,5 bulan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan di ujung daun, di ujung percabangan sudah mulai banyak muncul daun trubus ya teman-teman. Ini tandanya pohon durian sudah mulai beradaptasi. Beradaptasi sudah cukup baik, ditandai dengan pertumbuhan akar. Jadi bagian akar sudah mulai aktif ya teman-teman. Karena pertanda akar jalan itu adalah munculnya daun trubus. Nah, pada masa saat ini adalah masa yang sangat cocok sekali untuk kita melakukan pemupukan pertama kali. Jadi saat dulu saya tanam, ini pohon durian belum dikasih pupuk. Nah, ini adalah pemupukan perdana. Pupuk yang akan saya gunakan adalah sejenis NPK seimbang teman-teman. Ini kebetulan saya pakai produk Mutiara. Kenapa saya pakai produk Mutiara? Karena memang di tempat saya yang bisa mudah dijangkau, mudah didapatkan adalah jenis pupuk ini teman-teman. Ini adalah NPK seimbang. Jadi kandungan NPK-nya itu 16, 16, 16. Dan yang satunya lagi adalah pupuk Karate plus boron. Ini adalah pupuk kalsium nitrat, yang mana ini di dalamnya ada nitrogen dalam bentuk nitrat itu sebesar 15,5% ya teman-teman. Kemudian ada kalsium oksida 26%. 0,3% itu boron. Jadi boron sudah ada tapi sedikit. Nah, percampuran dua pupuk ini saya maksudkan agar pupuk yang akan saya berikan nanti lebih banyak unsur nitrogennya teman-teman, unsur N-nya itu lebih banyak karena ini adalah masa vegetatif, masa pertumbuhan. Jadi unsur N itu sangat diperlukan. Di antara fungsi nitrogen itu kan dia membantu mempercepat pertumbuhan daun ya teman-teman. Jadi cocok sekali untuk masa pertumbuhan durian. Kemudian ada kalsium ya teman-teman, itu juga fungsinya adalah untuk membantu memperkuat dinding-dinding sel tanaman. Jadi harapannya dengan adanya kalsium itu, tanaman durian yang baru saya tanam lebih tahan terhadap penyakit. Nah, sebelum kita lakukan pemupukan, kita lakukan pembersihan di sekitaran tanaman dulu ya teman-teman. Pembersihan gulma, rumput yang ada itu dimaksudkan agar pohon durian dalam menyerap pupuk yang kita berikan itu tidak berebut dengan gulma yang ada teman-teman. Jadi tidak ada pesaing lah dalam durian menyerap pupuk yang kita berikan. Nah, dalam pembersihan gulma, pembersihan rumput ini, biasanya rumput itu akan saya kumpulkan ya teman-teman, saya tumpuk, kemudian saya taruh masih di sekitar bibit durian, tapi tempatnya biasanya agak menjauh sedikit. Nah, kemudian saya kasih cairan, saya siram dengan cairan bakteri E4. Tujuannya nanti rumput-rumput tersebut kan mengandung banyak dedaunan ya teman-teman. Jadi nanti harapannya bisa terfermentasi oleh bakteri E4. Nah, di situ karena banyak dedaunan nanti bisa menghasilkan unsur hara nitrogen. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ya teman-teman. Jangan dibakar karena dengan kita melakukan pengomposan kita bisa
gunakan untuk pemberian pupuk tambahan yang sifatnya organik untuk tanaman durian kita. Oke, sudah selesai, sudah cukup bersih. Kita bersihkan hanya sekitaran saja, karena kondisinya kan masih bibit ya teman-teman. Jadi kita enggak terlalu jauh, kita ukur hanya sejengkal dari pangkal durian. Nah, di situ nanti kita akan gali sedikit buat melingkar. Kita gali mengelilingi tanaman. Penggaliannya tidak terlalu dalam ya teman-teman, karena hanya sekedar untuk menaruh pupuk yang akan kita berikan. Saya pakai cara pendam karena memang ini adalah di musim penghujan ya teman-teman. Jadi pupuk yang kita berikan itu karena di musim penghujan, harapannya tidak terbawa oleh aliran air hujan, dan juga kondisinya juga masih bibit ya teman-teman. Jadi untuk menyerap pupuk yang kita berikan itu kan belum terlalu optimal karena ini masih dalam adaptasi. Jadi artinya lebih aman lah jika kita lakukan pemendaman pupuk. Untuk takarannya, untuk NPK sendiri kita berikan kurang lebih 1 genggam ya teman-teman. Sekitar 1 genggam. Kemudian kita tabur di galian yang kita buat. Kita tabur merata mengelilingi tanaman. Pemberian jarak sejengkal dari pangkal tanaman juga bisa memberikan stimulus ya teman-teman. Artinya secara naluri perakaran itu kan nanti akan mencari sumber makanan, sumber unsur hara. Nah, nanti harapannya dia akan mengejar pupuk yang akan kita berikan. Jadi nanti perakarannya itu bisa melebar. Sisanya kita tabur di bagian tengah. Untuk kita dekatkan ke bagian perakaran bawaan. Nah, untuk pupuk kalsium nitratnya kita berikan hanya sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Sama kita taburkan juga di sekeliling tanaman. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Dosisnya sekitar segitu. Jadi untuk perdana insya Allah sudah cukup. Kemudian kita kubur pupuknya teman-teman, kita pendam. Jadi aman, pupuknya kita ikat dengan tanah. Jadi itu ya teman-teman hasilnya untuk pemupukan pertama tanaman bibit durian di usia 1,5 bulan. Seperti biasa, bila teman-teman ada cara lain, teman-teman punya saran atau kritik, atau mungkin ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar kami semangat dalam membuat video dan konten-konten lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.